오케이, 시작했습니다. 시작한다. 기다리고 있습니다. Oke, halo semuanya. Konten hari ini. 조금만 어떻게 예. 너무 구석탱이가 있다. Oke, konten hari ini podcast namanya Soju Talk. 형도 들어야 돼 이거. 빼강님. 이거 흔들어야 돼. 그리고 자, 하나, 둘, 소주 톡. Oke, sudah. Walaupun gue nggak bisa begitu minum soju ya, karena kan gue kan alergi dengan alkohol. But Tuh. kadang-kadang gue minum bir. Bir bisa, tapi soju nggak bisa. Bir bisa. Soju bisa aja, tapi terlalu merah dan apa ya? Gatal-gatal badan saya. Betul, karena soju alkoholnya lebih tinggi kan? Betul. Kayaknya dua kali lipat atau 3 kali lipat lebih. 3 kali. 3 kali. Tetapi untuk konten hari ini, Sini gue tungguin. 자. 응. 알아 이거? 뭐. 이거. 다시 해야 돼. 이거 다시 닫아야 돼. 한번 돌려주는 거 아니야 먼저? 자, 한번 보여드리겠습니다. 선배님들 위해서 한번 보여드리겠습니다. 박이 세니오르 디스니 토네이도. 오케이. Ini kayak 애교 freshman. Wow. Nah, itu adalah sebuah ritual yang dilakukan banyak orang Korea sebelum minum soju. Yes. Untuk apa tadi? Itu untuk apa? Di shake it itu tuh untuk apa sih? Shake it. Tapi setahu saya nggak ada arti apa-apa. ada. 독소 빼는 거잖아. 약간 최대한 뭐 독소를 빼겠다고 하는 거잖아, 적어도. 오케이. 아유, 예, 감사합니다. 오케이. 나도 한 잔 받겠습니다. 마시진 예. 않겠지만. 마시진 마세요. 네. 오케이. 짠. 맛있구먼요. 내가 맛있게. Oke. Apa konten hari ini? Tolong jelaskan. Jadi gini, kalau minum soju katanya bisa jadi lebih jujur. Makanya orang Korea ada adegan kayak gini. Cowok cewek saling suka, tapi belum mulai hubungan. Betul. Hubungan apa nih? Hubungan romantis. Oke. Ya, banyak artinya hubungan. Ya. hubungan pacar. Jadi untuk mulai pacaran, mereka minum soju dan nanya-nanya nih, kamu anggap aku kayak gimana gitu? Apa sekedar teman atau lebih dari teman? Ya. Jadi ceritanya hari ini kita ingin jujur gitu ya? Betul. Oke. Ya, saya selalu siap. Saya selalu jujur. Apa adanya saya ceritakan. Oke. konten hari ini cowok Korea. Fuckboy enggak? Fuckboy. Oke. Ngomongnya harus gitu ya. Gimana? Fuckboy. Oke. Cowok Korea fuckboy nggak? Karena baru-baru ini kayaknya gini, ada banyak rumor tentang Korea muncul. Ada banyak berita kayak cowok Korea jangan ketemu cowok Korea sebagai pacar. Anti Korea juga ada. Oh iya. Ada juga kasus orang-orang famous ya. Orang-orang famous yang terlihat atau emang mereka fuckboy nggak tahu juga, tapi ya terlihat seperti itu. Makanya, 형, apakah 형 fuckboy enggak? Ini pertanyaannya apakah orang Korea fuckboy? Itu dulu dong dijawab. Fuckboy enggak? Itu dulu kita jawab dulu. Okay. Apakah orang Korea fuckboy? Ya. Tapi definisi fuckboy itu apa? Oke, definisi fuckboy ini menurut kayaknya bisa berubah ya, karena definisi ini sangat subjektif. Tapi menurut gue tuh gini, fuckboy adalah seorang cowok yang tidak ingin berkomitmen dalam hubungan, tetapi hanya ingin merasakan enaknya gitu. fuckboy. Itu menurut saya. Dan di Korea sangat banyak. menurut yang di Korea? Menurut saya mulu ah. Menurut gue sangat banyak. Menurut gue, gue
Apa? gue lu. Iya betul. gue Aku kamu. Ya. lu fuckboy enggak? Lu oke. Aku enggak. Ah, Tapi sekarang aku kan udah tinggal lumayan lama ya. Ini udah sejak berapa ya? Udah 7 tahun. 7 tahun tinggal di Korea. Dan selama 7 tahun ini aku melihat laki-laki Korea, apakah mereka fuckboy atau enggak, ada banyak juga. Ada banyak yang tidak fuckboy, yang bukan fuckboy. Tetapi lumayan banyak juga yang fuckboy. Definisi fuckboy itu gini. Yang pertama, cowok yang selingkuh. Kalau selingkuh itu namanya bukan fuckboy kayaknya. Kalau selingkuh ya itu namanya sampah. Bukan Sampah. fuckboy. Iya, sampah. Fuckboy sampah itu beda. Beda. Kalau fuckboy emang sampah dari awal. Definisi fuckboy. Jadi apa gini, baru-baru ini ada banyak cerita kayak gini. Ada banyak cowok Korea yang suka ketemu cewek Indonesia. Tetapi cuma untuk tujuan begitu. Apa nih? Kelinci. 이게 Tolong diceritakan dalam kata-kata, dalam bahasa yang kita bisa mengerti. budaya Korea gini kan, sebelum menikah bisa tidur bareng. Bisa dibilang budaya enggak ini? Rata-rata begitu kan? Bisa dibilang budaya. Tergantung background kita sih. Dibandingkan orang Indonesia. Dibandingkan orang Indonesia, kalau emang, tapi namanya budaya kan bukan banding-bandingan ya. Kan namanya budaya sebenarnya sesuatu yang objektif, ya. Jadi mau negara lain mau kayak gimana, budaya kita begini. Jadi itu adalah satu hal yang objektif gitu loh. Jadi tanpa perlu membandingkan budaya Indonesia atau kebiasaan orang Indonesia. Oke, I think I got it. Bukan budaya Korea, tetapi kebiasaan orang Korea. Tetapi orang Indonesia kayaknya rata-rata mereka tidak tidur bareng sebelum menikah. Lu tahu dari mana? Aku tahu dari teman-teman aku di Indonesia. Mereka katanya, kebanyakan mereka bilang gini, aku tidak mau tidur bareng sebelum menikah. Mereka benar-benar, bagi aku kelihatannya orang baik. Karena di Korea, teman-teman aku di sekitar aku, kebanyakannya kepikirannya beda sama teman-teman Indonesia. Ini opini gue ya. Opini aku begini. Orang-orang bisa mengatakan ya seharusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini, dan juga bisa juga bilang, oh kita tidak begitu. Tetapi ya dalam sisi yang kita tidak tahu, ya bisa terjadi gitu loh. Dan kebanyakan terjadi. Itu pengalaman aku selama di Indonesia melihat anak-anak muda tuh, kayaknya kita tahu bahwa itu tidak dibolehkan ya. Tetapi bukan banyak lagi ya. Tapi yang penting banyak deh, banyak ya. Banyak yang tidur sebelum menikah. Berarti cowok Indonesia juga fuckboy ternyata. Ada. Jadi gimana ya? Kalau orang tadi kan sempat ngomong orang Korea, laki-laki Korea kalau ke Indonesia akan menggunakan atau memanfaatkan wanita-wanita Indonesia kan ya? Ya maksudnya gini. Tadi maksudnya begitu kan ya? Ya. Tapi di Indonesia orang Korea itu image-nya sangat tinggi. Sama juga dengan orang-orang bule di Korea. Ya betul. Betul ya? Daripada laki-laki Korea, mungkin wanita-wanita Korea lebih suka atau walaupun nggak lebih suka, lebih tinggi menilai orang-orang bule. Betul ya. Nah, dengan posisi seperti itu, dengan keadaan seperti itu, laki-laki bule, kalau dibandingkan laki-laki bule dan laki-laki Korea lokal di sini ya, siapa yang lebih bisa menggoda wanita Korea? Berarti Nah, sama seperti itu, cowok bule juga fuckboy. Ternyata manusia laki-laki itu semuanya fuckboy. Kayaknya adil sih.
nggak bisa dibilang semua. Podcast sudah. Nggak bisa dibilang semua laki-laki fuckboy. Tapi kebanyakan dari laki-laki bisa dibilang seperti itu. Tapi kebanyakan juga kalau menurut saya paling nggak sampai, misalnya 60% fuckboy, 40% enggak. 형? Saya termasuk dalam 40%. dalam 1%. 1% yang Yang sangat-sangat Sampah. mencintai wanita. mencintai wanita. Mencintai pasangan saya. 맞아. Betul. Aku jamin 형 ini benar-benar orang baik. Oke. Ya. Kalau begitu 형, ada masukan kayak gini. Cara menghindari fuckboy. Cara Tadi menghindari subscriber fuckboy. cewek Indonesia. Oke, untuk subscriber cewek Indonesia. Tips gue seperti ini. Kita harus tapi ini untuk cowok juga sih ya. Kita harus tahu orang itu sebenarnya seperti apa. Dan untuk kita cari tahu karakternya seperti apa, dia orangnya seperti apa, kita harus bersosialisasi dengan mereka untuk lebih lama. Sebelum kita move on ke tahap berikutnya, yaitu berhubungan ya. Hubungan ya. Untuk masuk ke relationship. Untuk mulai pacaran, kita harus lebih lama untuk mengenal mereka. Nah, terus keduanya kita harus coba sekali-sekali. Ya kalau sering lebih bagus, tapi sekali-sekali kita harus cari tahu juga teman dia seperti apa. teman dia seperti apa? Teman di sekitar dia orang-orangnya seperti apa. Bukan dimaksud yang dimaksudkan seperti apa itu bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaan, tetapi orang-orang dia sekitar dia karakternya seperti apa. Apakah mereka baik atau apakah mereka suka berselingkuhan, apakah mereka suka minum-minuman. Bukan maksud saya minum-minum ini tidak baik. Tapi ya kita harus tahu mungkin kebiasaan mereka seperti apa. Ada fuckboy kan? Ada fucker enggak fucker? Anehnya ya, kenapa gue juga nggak tahu. Nggak pernah dengar yang namanya fuck girl. Konten hari ini sampai Tunggu. Sebelum kita berakhir podcast hari ini, Oke. aku pengen ending dengan satu kesimpulan bahwa kita sebelum mulai hubungan dengan seseorang, hubungan pacaran ya, hubungan romantis dengan seseorang, kita jangan terlalu cepat dalam memutuskan kalau apa orang ini baik atau enggak. Kita harus lebih cari tahu apakah orang ini tepat untuk saya. Ya walaupun nggak mau merit lah, walaupun cuman tapi beda juga sih ya. Kalau tujuannya untuk main-main, ya terserah. You do whatever you want. Tapi kalau tujuan lu mau serius, dan menurut gua sih semua hubungan harus dianggap serius. Ya. Anyways, kalau mau cari hubungan yang serius, kita harus lebih cari tahu tentang mereka sebelum kita mulai hubungannya. Ini betul banget. Oke, konten hari ini. Dan kalau habis minum soju emang harus berekspresi seperti itu. Oke, kalau begitu topik hari ini Kesimpulannya, Bandung Opa adalah fuckboy. semua laki-laki itu fuckboy, makanya hati-hati. Cewek, ya semua cewek harus hati-hati laki-laki. Oke, konten hari ini sampai di sini.